Jumpa kembali dalam video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Kali ini kita akan membahas tentang koperasi dalam analisis komparatif. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas kekeluargaan. Koperasi yang dimaksud memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. 1. Adanya sekelompok orang yang menjalin hubungan antar sesama atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan yang sama. Yang kedua, adanya dorongan atau motivasi untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok guna memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama, atas dasar swadaya dan saling tolong-menolong. 3. Adanya perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh bersama-sama. Dan yang keempat, tugas perusahaan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan kepada para anggotanya. Dalam menjalankan aktivitasnya, koperasi memiliki beberapa pola hubungan. Antara lain, 1. Hubungan kepemilikan. Hubungan kepemilikan menunjukkan besarnya peranan dalam koperasi. Artinya, anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Sebagai pemilik, anggota memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak tertentu terhadap koperasinya, baik kewajiban dan hak individual maupun kewajiban dan hak keuangan. Kewajiban dan hak pribadi adalah kewajiban dan hak dalam kehidupan kegiatan koperasi. Kewajiban dan hak ini sama bagi semua anggota dan tidak dapat dihilangkan dari seorang anggota selama menjadi anggota koperasi. Kewajiban dan hak keuangan adalah kewajiban dan hak yang berhubungan dengan keikutsertaan keuangan para anggota dalam harta kekayaan dan dana koperasi. Kewajiban dan hak keuangan hanya timbul antara anggota dan koperasi, tidak antara sesama anggota atau antara anggota dengan para kreditor koperasi. Hubungan yang kedua adalah hubungan pelayanan. Hubungan pelayanan muncul karena ada fakta bahwa anggota di samping sebagai pemilik, juga sebagai pelanggan utama koperasi. Bentuk hubungan pelayanan koperasi terhadap anggota dapat dilakukan melalui bisnis antara usaha anggota dengan badan usaha koperasi. Hubungan bisnis ini dapat dikaji secara mikro, di mana anggota dapat berfungsi sebagai produsen atau penjual, tetapi juga berfungsi sebagai konsumen atau pemakai. Demikian juga koperasi, ia dapat berfungsi sebagai produsen atau penjual, tetapi juga dapat berfungsi sebagai konsumen atau pembeli. Hubungan yang ketiga adalah hubungan pasar. Pada prinsipnya, pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli. Tetapi konsep pasar sebenarnya bukanlah sesuatu yang konkret, melainkan sesuatu yang abstrak. Ahli ekonomi bahkan lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan menggambarkan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran menggambarkan rencana produk yang akan dijual atau ditawarkan pada periode tertentu. Jika permintaan bertemu dengan penawaran, maka akan muncul konsep baru berupa harga dan jumlah produk yang ditransaksikan. Dalam teori ekonomi, pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar modal, dan pasar luar negeri. Kelima jenis pasar ini dapat dimanfaatkan koperasi
sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan-perusahaan lain yang non-koperasi adalah cukup besar, mengingat koperasi memiliki kelebihan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu economic of scale. Ekonomis berarti penghematan ongkos produksi atau kenaikan produktivitas. Penambahan input bahan mentah, buruh, dan sebagainya akan menaikkan volume produksi. Semakin meningkat penambahan input, karena semakin banyak anggota, akan menurunkan biaya rata-rata atau biaya per unit. Dengan kata lain, tingkat produktivitasnya akan semakin tinggi. Semakin banyak anggota, semakin besar kemungkinan untuk mengadakan pembagian kerja dari dalam perusahaan yang berakibat kenaikan produktivitas atau penurunan ongkos per unit. Yang kedua adalah competition. Kemampuan koperasi dalam kompetisi, terutama karena koperasi memiliki potensi dalam menciptakan economic of scale, sehingga mampu menetapkan harga dan jumlah yang bersaing di pasar. Di samping itu, juga karena koperasi mampu menciptakan bargaining power di pasar melalui kekuatan dan penawaran barang. Bila seluruh produsen produk tertentu menjadi anggota koperasi, maka pada daerah tertentu, koperasi akan menjadi salah satu kekuatan dalam mengendalikan pasar. Kemungkinan ini dapat diraih karena koperasi dapat fleksibel berintegrasi vertikal. Yang ketiga yaitu interlinked market. Interlinked market adalah keterkaitan pasar yang terjadi karena adanya hubungan antara pembelian dan penjualan. Koperasi produsen terkait dengan koperasi penjualan, koperasi pembelian, dan koperasi kredit. Koperasi memberikan pinjaman pada koperasi produksi dan produsen penjual produknya melalui koperasi penjualan. Dari hasil penjualan, koperasi dapat berhubungan dengan pembeli dalam hal pengadaan input dan membayar utang kepada koperasi kredit. Dalam hal interlinked market ini, koperasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan perusahaan non-koperasi, karena koperasi akan terhindar dari sistem ijon atau rentenir. Bila dihubungkan ini terjadi antar pedagang atau koperasi dengan pedagang, maka profit motif menjadi tujuan utama. Tetapi jika koperasi dengan koperasi, profit motif mungkin merupakan tujuan utama. Hal ini memungkinkan bagi koperasi untuk melaksanakan transaksi antar koperasi dengan biaya yang relatif rendah. Yang keempat adalah participation. Keunggulan koperasi dalam hal partisipasi terutama karena prinsip anggota sebagai pemilik yang sekaligus sebagai pelanggan. Dengan prinsip ini, seorang anggota sudah semestinya membiayai koperasi miliknya dengan memberikan kontribusi keuangan dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan bila perlu melalui usaha pribadinya. Yang kelima adalah transaction cost. Faktor lain yang dapat menurunkan biaya koperasi adalah rendahnya biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang ada di luar biaya-biaya produksi atau biaya yang timbul atas pengenaan penukaran suatu produk. Biaya ini timbul ketika suatu organisasi perusahaan mengadakan pembelian input dan penjualan output. Pada saat pembelian input, biaya yang perlu dikeluarkan adalah biaya mencari informasi tentang input, biaya penelitian input, biaya kontak, biaya monitoring, dan biaya legal jika kontraknya dilanggar. Sehingga pada saat penjualan, output biaya yang perlu dikeluarkan adalah biaya pencarian informasi pasar, biaya penelitian pasar, biaya kontrak penjualan, biaya monitoring kontrak, dan biaya legal jika kontrak dilanggar.
Dan yang keenam, yaitu reduksi terhadap resiko terhadap ketidakpastian atau uncertainty. Masalah ketidakpastian timbul karena faktor eksternal. Koperasi maupun badan usaha yang lain memiliki ketidakpastian dalam hal harga barang, permintaan dan penawaran, modal, tingkat bunga, dan lain-lain. Makin tinggi tingkat ketidakpastian, makin tinggi pula resiko yang akan dihadapi, dan makin besar biaya transaksi yang harus dikeluarkan. Ketidakpastian dapat dikurangi dengan mengadakan perjanjian atau dengan mengasumsikan. Pada koperasi, ketidakpastian itu dapat dikurangi tanpa mengorbankan kebebasan anggota sebagai produsen atau konsumen barang. Hal ini karena anggota dapat membeli atau menjual barang kepada koperasi melalui pasar internal. Pasar internal akan menurunkan uncertainty sehingga tingkat risiko yang harus ditanggung menjadi sangat rendah. Jika terjadi risiko uncertainty dalam koperasi sebagai akibat melaksanakan transaksi di pasar eksternal, maka kerugian yang ditimbulkan tidak akan ditanggung sendiri-sendiri, tetapi ditanggung secara bersama-sama. Hal ini berarti biaya risiko per anggota menjadi lebih rendah. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Yang pertama, yaitu fungsi dan tujuan koperasi tidak seperti yang diinginkan oleh anggota. Yang kedua, struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan sukar dimengerti dan sukar dikendalikan. Yang ketiga, tujuan koperasi dari sudut pandang anggota sering dianggap terlalu luas atau terlalu sempit. Yang keempat, perusahaan koperasi dengan para manajernya sangat dianggap terhadap arahan pengurus dan atau pemerintah, tetapi tidak dianggap terhadap arahan anggota. Yang kelima, fasilitas koperasi terbuka juga bagi non-anggota, sehingga tidak ada perbedaan manfaat yang diperoleh anggota dan non-anggota. Demikianlah permasalahan yang dihadapi koperasi saat ini. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Kita berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.